Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai metode psikologi dalam mitigasi bencana. Baik, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Indah Riko, kedua Selviana Dwi Julia Rizka, 3 Asmaul Huna, keempat Indah Permatasari, dan kelima Nurul Aziza Putri As. Baik, untuk pemaparan materinya saya persilahkan kepada presenter pertama untuk memaparkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi materi yang pertama itu ada definisi atau pengertian dari mitigasi bencana. Jadi untuk memahami mitigasi bencana itu definisinya terlampir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan ketika menghadapi ancaman bencana. Adapun Hasanat tahun 2022 itu mengemukakan bahwa mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh terjadinya suatu bencana. Jadi selain itu mitigasi bencana ini diberikan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap usahanya untuk mengurangi itu. Kegiatan mitigasi bencana itu adalah pemberian peraturan dan pengaturan, sanksi dan penghargaan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada manusia terhadap usahanya untuk mengurangi dampak suatu bencana. Adapun fokus utama dari bencana adalah mengurangi dampak dan ancaman sehingga dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu bencana itu dapat dikurangi. Selanjutnya, menurut Ulum, mitigasi itu merupakan berbagai macam tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi kerentanan seseorang. Mitigasi bencana itu merupakan upaya dari pengurangan terhadap risiko bencana. Jadi mitigasi bencana itu bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun tanggung jawab semua pihak. Hal tersebut itu dikarenakan masyarakat adalah pelaku penting dalam upaya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan dirinya masing-masing dalam menangani dan menghadapi bencana. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat itu juga perlu diberikan agar masyarakat itu mampu memahami dan siap dalam menghadapi bencana yang tidak bisa dipungkiri. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Aziza telah memaparkan mengenai apa itu mitigasi bencana. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya saya persilahkan kepada presenter. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana sendiri bertujuan untuk yang pertama mengurangi risiko atau dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana, terkhususnya bagi penduduk seperti korban jiwa yang bisa berdampak pada kematian, kerugian ekonomi atau ekonomi cost, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Siklus mitigasi sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3, namun pada kesempatan kali ini kelompok kami hanya akan fokus pada
tahap prabencana, di mana saat terjadi bencana, langkah yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meminimalisir korban jiwa pada tahap prabencana, seperti melakukan sosialisasi serta edukasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih siap dalam menghadapi bencana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Selviana Dwi telah memaparkan tujuan dari mitigasi bencana. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya itu saya persilahkan kepada presenter. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Selanjutnya ada metode psikologis berbasis kelompok dalam pencegahan bencana. Nah, yang pertama itu ada psikoedukasi, pemahaman, dan pengelolaan pelaku emosi kelompok. Menurut Pratiwi, mengemukakan bahwa dalam menghadapi situasi peringatan bencana atau menghadapi dampak bencana, individu ini harus bersiap secara psikologis agar dapat mengelola situasi abnormal tersebut agar bisa mengurangi munculnya dampak tekanan psikologis yang lebih besar. Kesiapsiagaan psikologis sebelum bencana ini memiliki peluang yang lebih besar bagi individu untuk berantisipasi dan dapat mengenali emosi mereka sehingga akan menghasilkan mekanisme penanganan yang lebih baik melalui pengelolaan respons emosional individu. Malkinap mengemukakan bahwa kesiapsiagaan psikologis ini merupakan suatu kemampuan untuk mengelola dan mengatasi respon emosional seseorang selama bencana dengan tujuan memperbaiki respon kognitif dan perilaku seseorang. Nah, kesiapsiagaan psikologis ini dapat membantu seseorang untuk berpikir secara jernih dan rasional, yang kemudian mampu mengurangi resiko cedera serius atau bahkan hilangnya nyawa selama kejadian bencana. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Rika Sartika, Rima Anggraini, dan Nia Aulia Ilham ini menunjukkan bahwa kegiatan psikoedukasi yang dilakukan kepada masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen stres yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesiapsiagaan psikologis dalam menghadapi bencana. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina Mariana Hariteuzan Fikri Isna Ashirisha Tina pada tahun 2020, dia juga menunjukkan bahwa kegiatan psikoedukasi siaga bencana ini dapat meningkatkan kesiagaan bencana dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bencana, didukung dengan media leaflet serta adanya komunitas sadar bencana, membuat masyarakat ini lebih bersiap dari sisi psikologis untuk menghadapi situasi bencana yang berkelanjutan. Yang kedua, ada pembelajaran kebencanaan melalui model demonstrasi. Nah, pendidikan bencana ini berupaya untuk memperkuat langkah perlindungan dan memberikan suatu pembelajaran tentang bahaya atau resiko yang ditimbulkan. Jika dibuat secara terstruktur, kemudian dilaksanakan secara benar, masyarakat bisa dengan mudah memperagakan segala bentuk praktek keselamatan yang berkaitan dengan bencana. Pengurangan risiko bencana dan pendidikan pencegahan dirancang ini guna membangun keselamatan masyarakat. Pendidikan kebencanaan adalah salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi dampak bencana serta membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi. Pendidikan kebencanaan ini juga memiliki berbagai bentuk, dimulai dari penanggulangan bencana di masyarakat, pendidikan kebencanaan menuju masyarakat sadar bencana, dan kearifan lokal masyarakat menangani bencana. Pendidikan kebencanaan bagi masyarakat sadar bencana ini merupakan metode untuk memahami konsep kebencanaan yang mana bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berada di daerah yang sedang terjadi bencana. Jadi pembelajaran kebencanaan ini hendaknya diberikan melalui model demonstrasi yang melibatkan 3 ranah aspek penilaian mitigasi bencana. Dengan menggunakan model pembelajaran kebencanaan nantinya, peserta didik dapat melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana pembelajaran kebencanaan ini lebih menekankan kepada cara mencegah masalah bencana. Untuk perlu dikembangkan model
pembelajaran kebencanaan dengan asumsi bahwa fokus mitigasi sekarang itu bukan hanya menyangkut penanganan bencana, namun lebih merujuk kepada pengertian kesiapan di dalam peserta didik menanggulangi permasalahan bencana alam, di mana tujuan pembelajaran mitigasi bencana kepada masyarakat ini adalah meningkatkan warga dengan kapasitas untuk mengatasi bencana, tidak hanya selama dan setelah bencana, tetapi juga sebelum bencana. Mungkin itu saja materi dari saya serahkan. Baik, terima kasih untuk melanjutkan pemaparan mengenai metode psikologis berbasis kelompok. Saya persilahkan kepada presenter berikutnya. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu pembentukan dan pelatihan kelompok tanggap bencana. Menyadari resiko bencana yang tinggi, maka masyarakat hingga relawan penanggulangan bencana merupakan relawan yang melakukan aktivitas pertolongan pada saat terjadi bencana alam yang meliputi kegiatan evakuasi, rehabilitasi, dan asesmen. Maka dipandang dan dirasa perlu diberikan penguatan berupa pelatihan pelayanan psikososial untuk menyiapkan relawan psikososial yang unggul, tanggap pada kondisi darurat kebencanaan. Kemudian yang terakhir, perancangan permainan media edukasi sebagai pembelajaran cara melindungi diri dalam menghadapi bencana alam kepada anak-anak. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberikan informasi bagi anak-anak terkhusus usia 7-12 tahun mengenai cara perlindungan diri dalam menghadapi bencana tsunami sampai dengan banjir, gempa, kebakaran, dan gunung meletus di Indonesia. Nah, permainan yang dipakai ini adalah untuk edukasi. Permainan yang dipakai untuk edukasi adalah board game. Nah, secara umum, board game yang sering dijumpai adalah monopoli, catur, dan halma. Mengapa perancang ini menggunakan board game sebagai media edukasi? Yaitu secara umum, board game dapat melatih keterampilan dasar membaca dan matematika pada anak melalui komponen-komponen seperti papan, bidak, kartu, dan dadu. Anak-anak juga dapat belajar disiplin melalui bermain board game karena mereka harus bermain dengan bergiliran dan menaati aturan mainnya. Dan biasanya lawan main akan dengan sendirinya menegur jika seorang pemain yang ada yang menyalahi peraturan main. Dengan mekanisme menegur tersebut, secara tidak langsung anak juga belajar berinteraksi dan menghargai pemain lain melalui board game. Selain beberapa manfaat tersebut, board game sebagai media edukasi juga dapat melatih konsentrasi dan daya ingat anak. Untuk usia sekolah, board game pun dapat melatih anak-anak untuk memecahkan masalah, berstrategi, serta berpikir kreatif dan kritis. Jika sudah tahu permainan apa yang baik, belajar dengan bermain akan menjadi kegiatan yang efektif dan menyenangkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presenter. Mungkin bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dari materi kami, yaitu mitigasi bencana itu adalah tanggung jawab dari semua pihak, bukan hanya pemerintah saja. Terus tujuan mitigasi bencana itu ada 4 yang kami temukan yang telah dipaparkan oleh presenter. Yang pertama itu mengurangi resiko, kedua sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan, ketiga itu meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang resiko bencana, dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Ini referensinya, cukup dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.